Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pagi hari ini kita akan belajar materi subtema 2. Ya, dibuka buku paketnya tematik 2A hidup rukun subtema 2 yaitu hidup rukun di tempat bermain pembelajaran pertama. Oke, disiapkan bukunya. Kemudian kita buka halaman 40 ya. Nah, pada halaman 40 ada gambar apa ya kira-kira? Ya, kita baca dulu ya, Nak. Tahukah kamu permainan apakah yang dimainkan anak-anak? Pernahkah kamu memainkannya? Selain permainan pada gambar, permainan apa lagi yang pernah kamu mainkan? Nah, kita amati gambar tersebut. Kira-kira permainan apa ini namanya? Ya, ini adalah permainan petak umpet. Ya, di sini ada temannya yang sedang yang baju kuning ya. Dia menutup mata kemudian menghitung biasanya 1, 2, nah gitu ya sampai 10. Kemudian teman yang lain berlari untuk bersembunyi. Kira-kira permainan apa ini? Ya, tadi kita sudah bahas petak umpet. Nah, ini adalah salah satu contoh permainan tradisional. Nah, ada yang tahu contoh lain dari permainan tradisional? Oke, di sini Ibu berikan contoh. Pertama adalah ya, bermain apa? Bola bekel ya. Kemudian berikutnya adalah congklak. Berikutnya apa ini? Pernah memainkannya? Iya, ini adalah engklek ya, Nak. Kemudian berikutnya adalah ya, lompat tali. Berikutnya adalah ular tangga dan yang terakhir adalah kelereng. Ini adalah beberapa contoh permainan tradisional ya. Kira-kira anak-anak pernah memainkan permainan tradisional yang mana? Apakah bola bekel, congklak, engklek, lompat tali, ular tangga, atau kelereng? Dan masih banyak lagi contoh permainan tradisional yang lainnya ya. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Masih di halaman 40. Nah, di sini rukun dengan teman bermain. Kita baca bersama-sama ya. Jangan membeda-bedakan teman. Bermain dengan siapa saja. Teman kaya atau miskin sama saja. Beda suku dan agama tidak apa. Bermain bersama teman itu menyenangkan. Banyak permainan yang dapat dimainkan. Kita dapat bermain bola bersama teman. Kita dapat bermain layang-layang bersama teman. Rukun saat bermain itu penting. Apa yang terjadi kalau tidak rukun saat bermain?
Dapatkah kamu menceritakannya? Nah, pada saat kita bermain bersama teman-teman, apabila tidak rukun, apa yang akan terjadi, Nak? Ada yang tahu? Ya, pertama tidak mempunyai teman. Ya, kedua menimbulkan pertengkaran. Dan yang ketiga, hidup tidak tenang. Ya, makanya kalau kita bermain dengan teman harus rukun. Ya, oke. Ibu lanjutkan. Ini ke materi baru ya. Nah, kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Namanya kalimat ajakan. Kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Ya. Nah, ciri-ciri kalimat ajakan yang pertama menggunakan kata ayo, mari, yuk, karena ajakan, ya. Dan kedua, diakhiri dengan tanda seru. Di akhir kalimat selalu menggunakan tanda seru. Kemudian yang ketiga, bersifat mengajak, ya. Keempat, menggunakan bahasa yang sopan. Nah, di sini Ibu sudah buatkan contoh kalimat ajakan. Contoh kalimat ajakan. Nah, ciri-cirinya menggunakan kata ayo, mari, dan yuk. Kita lihat contoh kalimat ajakannya yang pertama. Ayo kita bermain sepeda sekarang. Nah, diakhiri dengan tanda seru ya. Kemudian yang kedua, mari makan bersama di rumahku. Diakhiri dengan tanda seru juga. Yang terakhir, yang ketiga, yuk kita berangkat sekolah. Ya, selalu diakhiri dengan tanda seru. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke materi halaman 41. Di sini ada teks percakapan. Nanti anak-anak bisa dicari kalimat ajakan pada percakapan ini. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Bion adalah teman Wira. Rumah Bion tidak jauh dari rumah Wira. Sepulang sekolah, mereka berjalan pulang bersama sambil bercakap-cakap. Bion, nanti sore main di lapangan yuk. Termasuk kalimat ajakan? Iya, karena di sini ada yuk. Ya. Oke. Kemudian Wira, kita mau main apa nanti? Ayo main engklek saja. Bion, sepertinya kurang seru main engklek. Wira, kalau begitu main layang-layang saja. Bion, tapi kita kan gak punya layang-layang. Wira, kita nonton orang main layang-layang saja. Atau kita bermain seolah-olah menjadi layang-layang. Bion, maksudnya bergerak seperti layang-layang begitu? Wira, iya begitu. Bion, bagaimana kalau kita ajak teman-teman yang lain untuk ikut main? Wira, ide bagus tuh. Bion, apa rasanya jadi layang-layang ya? Kelihatannya menyenangkan karena bisa bergerak-gerak di langit. Wira, tapi gerakannya nggak bebas Yon. Gerakannya diatur oleh pemainnya.
Jadi aku lebih suka memainkan layang-layang. Bion, ayo nanti sore mau diajak nggak ya? Wira, sepertinya nggak bisa. Soalnya Ayu biasanya latihan menari. Katanya untuk tampil di pentas seni hari kemerdekaan nanti. Bion, kalau begitu kita ajak teman lainnya saja. Wira, kamu mau ikut latihan menari, Yon? Kata Ayu, penarinya masih kurang, Bion, untuk pentas seni Agustus itu. Kemudian kita balik di halaman berikutnya ya nak, halaman 42. Kelanjutan dari percakapan. Wira, ya bagaimana? Mau kan? Kalau kamu mau, aku juga ikut. Kemudian Wira, kata Ayu tentang kerukunan dengan teman sepermainan. Bion, wah itu kita banget. Yuk kita ajak teman lainnya ikut menari juga. Nah di sini ada kata yuk ya. Nih, yuk. Berarti itu adalah contoh kalimat ajakan. Ya nak ya. Nah, nanti anak-anak siapkan pensil, kemudian ditulis juga pembahasan di halaman 42 ya. Siapa saja yang ada dalam percakapan di atas? Siapa nak? Ya, Bion dan Wira. Apa isi percakapannya? Nah, Bion dan Wira itu bercakap-cakap tentang apa? Iya, ajakan Bion kepada Wira untuk bermain permainan tradisional. Ya, tadi ada engklek, ada layang-layang. Ini adalah contoh permainan tradisional, ya. Kemudian berikutnya, tuliskan kembali kalimat yang menunjukkan ajakan pada kolom berikut. Nah, pada percakapan Bion dan Wira ada beberapa contoh kalimat ajakan. Oke. Nah, pertama, nanti sore main di lapangan yuk. Selalu diakhiri dengan tanda seru. Nomor 2, ayo main engklek saja. Ketiga, yuk kita ajak teman lainnya ikut menari juga. Ya. Yang pertama ada yuk, yang kedua ayo, ketiga juga yuk. Nah, jangan lupa setelah kalimat terakhir diakhiri dengan tanda seru, ya. Nah, kemudian yang terakhir, tuliskan isi cerita dari percakapan Wira dan Bion pada kolom berikut. Gunakan bahasa yang baik dan santun. Nah, nanti anak-anak bisa menuliskan sendiri ya, menggunakan bahasa sendiri, tapi ingat bahasanya harus baik dan santun, ya. Inti dari percakapan Wira dan Bion. Oke. Nah, kemudian Ibu lanjutkan ke materi berikutnya halaman 43. Sudah dibuka halaman 43? Ya, ayo menyimak. Kamu telah membaca percakapan Wira dan Bion yang mengajak untuk bermain layang-layang dan berlatih menari untuk tampil di pentas seni. Tahun ini, sekolah akan mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan. Wira, Bion, dan Ayu ikut mengisi acara tersebut. Mereka akan menampilkan sebuah tarian. Mereka berlatih menari bersama Bu Sita. Simak penjelasan berikut. Nah, ada dua jenis gerak dalam tari.
Yang pertama adalah gerak murni, yang kedua adalah gerak bermakna. Ya, ingat ada 2 jenis gerak dalam tari. Yang pertama gerak murni dan yang kedua adalah gerak bermakna. Apa arti dari gerak murni? Ya, gerak murni yaitu gerak yang tidak memiliki arti. Gerak murni bertujuan menciptakan keindahan, contohnya berlari. Dan gerak bermakna yaitu gerak yang memiliki arti. Gerak bermakna bertujuan meniru sesuatu. Contohnya menirukan orang mencuci. Nah, ini nanti boleh anak-anak garis bawahi ya. Gerak murni dan bermakna. Nah, kemudian Ibu lanjutkan. Masih di halaman 43. Ayo kenali peran tubuh dalam gerak murni. Ya, pertama adalah mata melirik. Itu gambarnya mata melirik. Itu adalah gerakan mata. Ya, gerakan mata yang pertama apa? Melirik, melirik, melirik. Tuh. Kemudian berkedip. Ya. Kemudian memutar. Matanya memutar ke atas, ke bawah, ya. Oke, kemudian gerakan mulut. Nih, gerakan mulut. Tersenyum, mulutnya tersenyum. Ya, kemudian memperlihatkan gigi. Nah, itu tersenyum memperlihatkan gigi. Oke, kemudian gerakan kepala. Pertama adalah mengangguk, kepalanya mengangguk. Ya. Kemudian menoleh. Menoleh. Kemudian yang terakhir menggeleng, menggeleng. Boleh begini, boleh ya, menggeleng. Oke, kemudian masih ada lagi gerakan yang ada di halaman 44. Nanti kita praktekkan pada saat kita Google Meet ya. Masih ada mengangkat bahu, gerakan tangan, gerakan pinggul ya. Nanti kita praktekkan pada saat Google Meet ya nak ya. Oke, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Dibuka halaman 45. Ini kita ulang-ulang ya dari materi di subtema 1. Sepertinya sih anak-anak sudah pada jago-jago ya, mengerjakannya sudah pada paham. Hebat. Nah, Ibu baca dulu ya. Ketika berlatih melakukan gerak tari, pelatih biasanya menghitung sebanyak 8 hitungan. Urutan memudahkan kita melakukan banyak hal, termasuk mengurutkan banyak benda. Perhatikan urutan tumpukan kubus berikut. Nah, dari atas kita lihat kotak 1 sebagai satuan. Kemudian 10 satuan sebagai puluhan. Dan 10 puluhan sama dengan 1 ratusan. Ya. Jadi ini sebagai ratusan, ini sebagai puluhan, dan ini sebagai satuan. Ya nak ya, ingat. Nah, apabila ketiga tumpukan kubus dijumlahkan, maka jumlah kubus sama dengan 100, ini 100, ditambah 10, ditambah 1. Berapa kalau dijumlahkan? 111. Ya.
Nah, 111 berarti satu sebagai ratusan, satu sebagai puluhan, dan satu sebagai satuan. Ya, dibaca 111. Sudah paham? Oke, Ibu lanjutkan. Nah, di sini halaman 46, ayo berlatih. Nah, sepertinya sih anak-anak sudah pada paham ya. Nah, lengkapilah tabel di bawah ini dengan nilai tempat bilangan-bilangan berikut. Ya, kita bahas ya beberapa saja ya. Nanti anak-anak bisa lanjutkan sendiri. Ya, Ibu berikan contoh terlebih dahulu. 134. Ya. 134. Ratusannya adalah 1, puluhannya adalah berapa? 3, satuannya adalah 4. Ya, bisa? Oke. Nomor 2. 176. Ratusannya adalah 1, puluhannya adalah 7, satuannya adalah 6. Ya, dibacanya 176. Oke, satu lagi Ibu kasih contoh ya, Nak. 259. Ratusannya berapa? Oke, 2. Kemudian puluhannya ada 5. Satuannya 9. Ya, sudah bisa? Oke. Nanti nomor berikutnya bisa dikerjakan sendiri pada saat selesai menyaksikan video pembelajaran. Ya, mudah-mudahan anak-anak memahami materi hari ini. Ya, nanti apabila ada materi yang belum jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing pada saat Google Meet. Oke, demikian materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.